Mungkin saya cerita sedikit kali ya. Saya punya beberapa helper, Bang Lims. Pendapatan mereka sebulan itu kisaran 8 sampai 9 juta satu bulan. Wah, impossible. Tidak percaya? Nggak mungkin. Halo, selamat datang lagi di channel Bang Lin dan di Ngobrol Cleaning. Para clean squad dan clean trainer yang berbahagia, hari ini saya berada di sebuah kantor yang katanya jadi ulat. Ya, kita akan tanya, betul nggak kantor ini jadi ulat? Dan di depan saya itu sudah ada seorang yang mantap banget. Biasa saya panggilnya bro, ya. Dan saya perkenalkan, beliau adalah Bro William Buntoro, ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bang Lim sudah datang. Yes, thank you. Dan hari ini kita ada di kantor yang namanya Click and Clean. Menurut orang, sejak GoClean tutup, Click and Clean itu jadi ulat, naik daun bahasanya. Betul nggak tuh, Bro? Ya bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi memang sekarang KNC ini, lebih disingkat KNC, lagi berada di puncak dari sisi apapun, servis, terus juga rekrutmen. Service recruitment. Dan tiap hari di status WA lo itu keluarannya dicari staff SDM. Jadi Betul. orang kena pandemi, lu nggak kena pandemi lo? Kita awalnya waktu pandemi masuk ke Indonesia itu Maret. Sekarang jujur semenjak bulan Juni awal sampai sekarang itu udah stabil. Udah stabil. Justru orderannya makin naik. Uh-huh. Kita belajar banyak dari pandemi. Service kita kan awalnya hanya ada 5, tapi sekarang udah ada 10. Sudah 10. Termasuk salah satunya ULV fogging sama pest control juga kita udah buat. ULV fogging ada, pest control ada, cuci mobil ada, ULV fogging card juga lengkap, semuanya sudah ada. Dan juga kagetnya kita juga ketika salah satu senior kita GoClean itu ketika tutup, teman-teman GoClean lari ke banyak yang kesini. banyak. Clean planner and clean squad sekalian yang berbahagia, ini kita di kantor ini cuma berdua soalnya. Ya, bertiga sama kameramen dan itu pintu terbuka, di situ juga ada ruangan terbuka dan ini kayaknya udah swab dia. Jadi kenapa nanti tanya lagi kan? Kok nggak pakai masker gitu kan dan lain-lain. Ya, betul. Ya ini kantor kosong banget dan kita jaraknya cukup lumayan jauh. Betul. Ya, jadi cukup aman. Santai aja, santai bro, santai. Oke bro, baik lagi. Jadi sejak GoClean tutup jadi berkah buat Click and Clean ya? Ya, jadi berkah buat KNC dari sisi orderan Banyak gak sih banyak. yang datang ke sini? Banyak. Ada 50, 100? Kalau saya tidak salah ingat, ada sekitar 15 orang itu referensi dari Bang Lims. Dari aku. Dari Pak, saya dapat info dari Bang Lims, suruh ke sini. Kebetulan ada beberapa teman-teman kita yang dari GoClean itu sudah kita terjunkan ke lapangan menggunakan seragam KNC. Iya, jadi awal-awal GoClean itu tutup, kan pada nangis bersama tuh. Nangis bersama ya udah kemudian kita rekomendasikan perusahaan-perusahaan cleaning service di daerah Jakarta, daerah yang mana lagi, ya kan kira-kira yang bagus yang mana, baru kemudian ya salah satu KNC. Terima kasih Bang Lims sudah mempromosikan juga. Bro, gue mau tanya, ini KNC itu kata orang mirip GoClean apa enggak sih sebenarnya? Kalau sistemnya sebenarnya memang maksudnya judulnya itu memang sama ya, home service cleaning lah. Home service cleaning Ya. atau maid service? Home service cleaning. Home service cleaning. Bedanya apa sama GoClean itu? Kalau GoClean kan kalau kita
lebih dibilang semua karyawan-karyawan yang kita punya ini atau helper yang kita punya, kita sebutnya helper, itu istilahnya kita kontrol semuanya secara benar-benar sistem, gitu. Let's say kalau di GoClean kan istilahnya kalau saya lebih ke freelance, kalau di KNC lebih ke apa ya? Mereka punya absensi kerjanya, Bang Lius. Absensi kerja. Ya, jadi 6 hari kerja 1 hari libur gitu. Kita bikin absensi kerja. Jadi kayak karyawan dong. Lebih tepatnya seperti itu. Tapi jadi kalau GoClean itu kan dia mitra, partner ya. Partner. Oke. Kalau di sini karyawan dong, employee. Emang lu gaji? Tidak, kita pakai komisi. Lu nggak gaji tapi lu pengen mereka kayak employee. Betul. Menarik kan? Mereka mau. Buktinya ya puji Tuhan bersyukur manpower semakin bertambah banyak. Dan terus ya kita bagaimana dari manajemen sampai operasional itu improve apa sih yang bikin mereka tuh happy. Tidak fokus sama konsep aduh saya karyawan harus dapat gaji, harus dapat THR, tidak. Jadi kita benar-benar bagaimana mengajak mereka di sini di KNC Anda bisa meng-create gaji Anda sendiri mau seberapa banyak. Kayak MLM gitu? Tidak. Enggak juga. Jadi ini gimana model sistemnya? Modelnya adalah gini, kita membantu orang-orang itu untuk benar-benar mereka bisa mencapai impian mereka sendiri. Ya, let's say gini. Misalnya ada helper si A datang ke KNC. Dari kami sebenarnya tidak mempedulikan dia pengalaman atau tidak. Yang poin paling penting adalah dia mau bekerja. Dilatih dulu nggak? Di training. Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Training? Semuanya. Mau yang sudah pernah cleaning, betul, ataupun belum pernah cleaning. Betul. Oke. Jadi kami orang-orang baru yang kesini, kami tidak memandang bahwa dia ada pengalaman trainingnya diperpendek, tidak. Mau dia sudah pengalaman di luar sana, ataupun dia belum berpengalaman, sama temponya 1 minggu. 1 minggu training. Dan ketika training dibayar? Ada kita kasih biaya bensin. Dikasih bensin? Baik tidak. Oke, udah selesai nih. Ini kita bicara soal SOP-nya. Mereka lamaran. Mereka sudah lamaran, kemudian mereka training. Betul. Training selama seminggu. Betul. Udah training selama seminggu. Selama seminggu itu dikasih biaya bensin. Betul. Gitu, padahal belum kerja kan? Belum kerja. Oke, sudah training, kemudian mereka masuk. Apa lagi nih? Setelah training, ketika kita sudah melakukan penilaian terhadap kinerja mereka selama training, sudah mumpuni, H-1 kita akan ajarin mereka soal sistem. Ya, aplikasi. Emang udah ada aplikasinya? Sudah, Bang Lim. Udah ada aplikasinya? Sudah ada aplikasinya. Oh, nanti kita bicara lagi soal aplikasi. Boleh. Aplikasi, tulis dulu aplikasi. Boleh. Ya. Terus? Nah, ketika sudah baca aplikasi, maka segera itu kita juga mempersiapkan seragam, alat, dan tas. Terus seragam dikasih berapa? Sekarang 1 orang 3. 3 setel? 3 piece. 3 piece seragam. Celana mau apa aja nggak apa-apa? Celana sekarang kita lebih tekankan ke zona bahan warna hitam. Bahan-bahan dikasih? Ya. Alat-alat? Dikasih. Free. Tidak ada. Tidak ada bayar-bayaran. Oke. Tidak ada. Free. Ya. Kimia? Sama. Mau refill free ke kantor. Refill free ke kantor. Saya ke kantor. Wow. Saya ke kantor. Kita semua sekarang juga sudah upgrade peralatan kita. Seperti yang pernah Bang Lim referensikan, tasnya mungkin harus diganti, sudah kita ganti. Oke. Seragam kita juga sudah istilahnya warna dan warna seragam sama iklan tas juga sudah lebih matching. Jadi semakin kesini kita belajar banyak lah Bang Lim. Oke. Ya, kita improve benar-benar apa yang bisa kita bikin teman-teman di sana lebih merasa ya ada saya punya KNC. Oke. Kita sudah pakai jaket juga buat helm. Ada jaketnya juga, ada helmnya juga. Helm belum. Soon. Nah, mereka sudah training, kemudian mereka H-1 di training soal aplikasi. Betul. Berarti total jadi 8 hari? 8 hari. 8 hari? 7 hari skill, 1 hari aplikasi. Nah, selesai itu apa? Setelah itu kita akan daftarkan mereka ke sistem. Oke. Setelah daftar, kami sebagai manajemen operasional dari sisi customer service sudah ready untuk
memberikan order. Itu pasti masuk nggak mereka yang di training itu? Atau setelah training ada ada seleksi lagi? Selama di masa training kita menyeleksi Bang Lim. Menyeleksi. Jadi bukan nunggu 8 hari setelah selesai training kita baru seleksi, enggak. Jadi selama training kita seleksi. Jadi pas training, wah kayaknya lu nggak bagus lu, out gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang 15 bisa datang, ya kita kemungkinan besar sekitar 7-8 orang baru kita accept. Training sambil seleksi? Training plus seleksi. Plus seleksi? Luar biasa. Ya. Persyaratannya apa, orang pakai ijazah apa kira-kira? Di sini sebenarnya kita tidak membatasi paling ijazah SD, SMP, SMA bebas. Yang penting poin buat saya hanya satu. Apa? Dia mau bekerja keras. Dia mau kerja keras. Itu cuma satu. Itu cuma itu doang. Ya. Karena tugas kami manajemen operasional DKNC membantu mereka untuk bisa setidaknya ya impian dan cita-cita mereka tercapai. Lo di KNC itu apa bro? Sebagai apa? Saya di KNC. Ya. Kebetulan kemarin ya baru diputuskan sama pemilik KNC bahwa saya jadi COO. COO. Ya, COO. Ya, betul. Iya, COO. Ini namanya kan Pak William Buntoro. Dia panggilnya Bun. Wilbun makanya ya. Oke, COO-nya apaan? Nah, kalau CEO kan orang tahu. Ini COO-nya apa ya? Chief Operating Officer. Chief Operating Officer. Ya. Jadi mengoperasikan seluruhnya. Betul. Oke, Ya. COO. Oke, good. Nah, selesai training 8 hari. Itu langsung dikasih seragamnya, dikasih alat-alatnya, Betul. semuanya, terus mereka pulang. Mereka pulang Di rumah. di rumah. Terus Mereka berangkat dari rumah ketika ada order orderan dari mana? dari perusahaan yang akan memberikan. Dari perusahaan yang akan memberikan. Ya. Nah, konsepnya adalah kita punya satu divisi marketing. Marketing itu punya beberapa tim, kurang lebih ada sekitar 7 orang. Marketing ini tugasnya adalah memberikan info kepada customer bahwa apa sih yang sekarang kita jual di KNC. Apa sih yang bisa menjadi senjata utama di KNC sehingga helper-helpernya bisa happy dengan kerjaan yang sekarang. Mungkin saya cerita sedikit kali ya. Saya punya beberapa helper, pendapatan mereka sebulan itu kisaran 8 sampai 9 juta satu bulan. Wah, impossible. Tidak percaya? Nggak mungkin. Oke. Nanti mungkin ada satu saat, mungkin ada di sini gitu ya. Yeah. Saya akan tunjukkan slip gajinya mereka ke Bang Lim. Bang Lim boleh lihat sendiri. Oke. Tapi sebenarnya kenapa bisa mereka dapat segede itu? Ada rahasianya. Jadi 9 juta per bulan. Termasuk tips. Termasuk tips. Ya. Maksudnya ini termasuk tips atau ini exclude tips? Include tips. Ini include tips. Ya, jadi kalau bisa dibilang exclude, exclude berarti sekitar 7,5 sampai 8 juta satu bulan. Oh, itu melebihi orang yang kerja di bank. Really? Maka tadi saya bilang orang yang kerja di KNC, kalau pola pikirnya bisa dirubah, dia bisa meng-create gajinya seberapa mungkin. Bisa lebih tinggi dari mana ini? Itu udah maksimal sekarang. Maksimal sekarang. Maksimal. Nah, ini orang udah training, ya kan, udah training selesai, di barang kasih dia, chemical kasih dia, seragam kasih dia, jaket kasih dia, Betul. terus dia di rumah. Di rumah. Terus nanti ketika semuanya disetting oleh perusahaan, Betul. ya kan, dari perusahaan kemudian calling ke dia, Kita kirim orderannya via aplikasi. kemudian dia take, Dia cek. Ketika dia cek, dia akan accept orderannya. Sama halnya dengan beberapa kompetitor di luar yang mungkin berangkatnya harus ditekan tombol, sampai di rumah tekan tombol. Kita sudah berangkat seperti itu. seperti itu sama kurang lebih. Sama. Oke. Ya, jadi semua orderan dari kantor yang dipasarkan oleh customer apapun servisnya, kita sudah share ke mereka via aplikasi. Kedepannya kita juga lagi mempersiapkan. Jadi kita kan sebenarnya adalah CSO bisa dibilang, Cleaning Service Online. Kalau beda dengan B2B. CSO jadi Cleaning Service Online ya? Iya. Bukan Cleaning Service Officer ya bukan ya? Oke. Jadi kalau misalnya di B2B ataupun di gedung-gedung mall, kan mungkin tiap hari mereka ketemu, briefing pagi segala macam gitu kan. Nah, kita kan nggak bisa kalau online. Nah,
Jadi akhirnya ke depannya di aplikasi nanti itu kita akan bikin sistem namanya broadcast message. Jadi manajemen operasional dari kantor akan membuat pesan apapun terkait dengan motivasi daily, mungkin kayak misalnya dia sudah di konseling tapi dia masih mungkin belum luasa dengan kesalahannya dia, kita bikin motivasi ke dia, kita ingatkan lagi ke dia, semua nanti bisa share via apps. Bro, itu orang main wilayahnya radius berapa kilometer? Sekarang ngomong radius, sekarang kita memang satu area itu 35 km. 35 km? Iya, dan itu sebenarnya memang lagi jadi problemnya kita sekarang. Dimana kalau saya melihat itu memang jaraknya bukan yang terlalu dekat. Ya, tapi segera mungkin, dalam mungkin waktu minggu ini kita punya plan. Motor dikasih? Motor dari mereka. Dari mereka. Oh. Sebenarnya salah satu syaratnya memang mereka harus punya motor. Uang bensinnya? Uang bensinnya kita kasih. Dikasih? Dibayar dari customer dulu. Oh. Ya, ada uang transport istilahnya. Ada uang transport. Ya, uang transportnya itu sesuai dengan range-nya berapa kilo sebenarnya. Nah, mereka ini emang bisa kebagian merata gitu? Nah, sebenarnya gini, kalau dibilang konsep orderan itu harus terlalu fokus sama customer yang order secara one time service, itu sebenarnya kurang merata. Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang. Jadi sebenarnya ada satu cara di mana mereka itu bisa bikin orderannya itu sesuai dengan jadwal mereka masing-masing, mungkin. Nah itu beda dengan kita dengan GoClean. Sorry, gua nggak paham tuh gimana? Oke, maksud gini. Di GoClean, orderan itu kan istilahnya rebutan. Ya. Ngebit lah. Ngebit. Di kita, itu orderan kita kasih dari kantor. Dari kantor. Orangnya juga dari kantor. Orangnya nggak di rumah. Enggak, maksudnya gini. Siapa yang dapat dari kantor atau ngebit juga? Enggak, siapa dapat dari kantor. Diatur dari kantor. Di Ya. manajemen oleh kantor. Di aplikasi semua sudah di auto kan. Jadi kalau misalnya ada customer order tanggal sekian jam sekian, aplikasi akan booking. Siapa akan dapat nanti? Wow. Ya, ketika udah dapat kita baru set, kita akan kirim orderannya via apps. Jadi jauh lebih merata. Jauh lebih merata sebenarnya. Ya. Nah, cuma masalah gini, kalau dibilang orderan merata, sebenarnya semua merata Bang Lim. Merata. Cuma adalah tujuannya apa sih kerja di KNC ini? Nggak, maksudnya lu bilang semua dapatnya merata. Betul. Berarti 9 juta ini hampir rata-rata orang dapat dong? Belum tentu. Ada dua service yang kita jual. Ada one time service, ada prepaid service. One time service ini adalah customer yang rata-rata mereka baru, mereka order, pengen coba apa sih KNC itu. Tapi kalau prepaid service, kita memperlakukan itu sebagai customer pelanggan. Oke. Jadi kalau misalnya customer si A baru, Lu deposit? dia beli di depan Bang. Dari depan? Dia beli di depan. Deposit dong namanya? Iya, dia beli pakai. Beli pakai? Ya. Berarti kurangin gitu? Exactly. Betul. Dan ini si CSO-nya itu sama? Contoh, gue punya CSO nih, namanya Andi, ya kan? Tadi kan ada dua, ada yang umum, ada yang prepaid. Betul. Si Andi ini hanya khusus untuk umum aja atau Andi itu bisa megang dua-duanya? Bisa pegang dua-duanya. Dan si Andi ini juga boleh nyari customer yang mau langganan prepaid. Betul. Kalau dia dapat aja. Apa di komisi ya? Nah, Kalau dia dapat, kita ada kasih komisi. kalau si Andi tiba-tiba dapat namanya gue si Andi gitu kan. Terus gue dapat kalian lo. Sekali manggil gue senang, kedua senang, ketiga senang, akhirnya gue mau langganan sama gue gitu kan. Nah, kemudian gue memasukkan nama lo sebagai customer prepaid itu ke KNC. Betul. Gue dapat. Jadi strateginya adalah sebenarnya marketing kita tuh buat 7 orang. Semua itu. Semua itu marketing kita. Sih. Ya. Jadi kenapa bisa income 9 juta per bulan? Kunci dari sana. Kerjaannya banyak. Karena customer pelanggannya banyak. Gue ngerti sekarang apa yang menjadi bolong-bolong lu buat menjadi program. Sebisa mungkin apapun yang kita lihat sekarang. Tapi bisa dong, ya kan? Orang pakai alatnya KNC, ganti tas, ganti baju,
pakai chemicalnya QNC mengerjakan ke orang lain kan lu nggak tahu. Absensi kerja. Ya Bang, absen kan absen aja Bang. Kita memang nggak bisa tracking secara full ya Bang ini. Tapi gini, ini saya cerita aja sedikit case lah. Misalnya ada satu helper si A. Dia ini kerja Senin libur. Oke? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia masuk. Ketika absensi dia masuk, kita kasih order, dan mungkin di hari Selasa, in case hari Selasa, kayaknya ini orang sering menolak order nih. Kayaknya ini orang sering izin di jam berapa sebenarnya jam kerja dia? Kita mulai terima order dari jam 8 pagi. 8 pagi sampai? Ya, sampai last ordernya itu kalau untuk general cleaning jam 7 malam. 7 malam. Oke, anggap mamanya gini, jam 8 pagi ke jam 7 malam, kan dia udah absen nih pagi-pagi nih. Gua udah absen nih, ya kan? Jam 8 sampai jam 7 malam, ya kan? Betul. Gua tuh on time sama lo, ya? Oke. Setengah 9, gua pakai alat lo, kimia lo, gua mengerjakan area orang lain, bisa apa enggak? Itu sebenarnya bisa. Bisa aja bisa. Cuma kita gini, kita sekarang kan sudah memperlakukan refreshment training. 2 minggu 1 kali. Itu untuk perbaikan semuanya. Grooming, attitude, disiplin, alat, seragam kita cek semuanya. Di saat itu juga kita tekankan pada mereka. Jangan pernah Anda bermain di belakang perusahaan. Dua kaki. Karena kerugian ada di Anda. Pertama, ketahuan Anda akan segera dikeluarkan dari perusahaan. Tidak penting apapun level Anda, tidak penting pendapatan Anda sebesar apa. Sekali ketahuan out. Kedua, apabila terjadi apa-apa di rumah customer, Anda bermain di luar dari perusahaan, maka tidak akan dibantu sama perusahaan dan Anda bersedia untuk bertanggung jawab sendiri. Memang kalau seandainya Anda bekerja, kemudian nggak sengaja memecahkan sesuatu, diganti? Kami bantu. Dibantu atau diganti? Belum tentu, gini, kalau masalah ngomong diganti, customer belum tentu mau diganti. Ada juga seperti itu Bang Dim. Ada yang mau diganti, ada yang nggak mau diganti. Oh, nggak apa-apa deh, gitu. Nggak apa-apa deh. Tapi kalau nggak mau diganti, kami bantu. Bantunya maksudnya bantu diganti semuanya atau dari dia berapa, dari lu berapa? Betul. Jadi pembagian. Tergantung penyusutan pemakaian barang tersebut yang harus diganti. Oke bro, jadi gue udah mulai ngerti. Sekarang gini, lu berapa area sih sekarang QNC itu? Sekarang ada di Indonesia ini berapa? Sekarang ya ada di Jabodetabek, Bandung dan Surabaya. Ya. Kota-kota besar ya? Kota besar. Dan itu penghasilan yang 9 juta itu daerah Jabodetabek, Bandung beda apa? Jabodetabek. Berarti Surabaya belum pernah dapat? Belum. Karena jujur aja kalau untuk Surabaya sama Bandung kita masih baru. Gue mau tanya sama lo. Boleh. Paling tinggi 9 juta termasuk tips, ya. Kalau exclude tips 7 juta sampai dengan 7.500.000 per bulan. Betul. Paling kecil berapa? Paling kecil ya. Paling kecil itu ada sekitar 2 jutaan satu bulan. 2 jutaan sebulan. Ya. Itu sudah luar biasa ini. Betul. Paling kecil 2 juta. Paling kecil 2 juta. Makanya gini Bang Lims, sebenarnya setiap sesi training selesai itu kita ada tim satu yang masuk ke calon helper baru untuk memberikan info. Info ini adalah yang saya sebut ya, saya kasih judul sendiri gitu. Itu namanya pola pikir. Pola pikir di mana ada 2 orang yang punya pola pikir berbeda. Yang satu dia terlalu fokus sama one time service, yang satu dia fokus sama customer-nya. Nah, one time service ini termasuk customer dong, tapi dia hanya sekali pakai. Ya kan? Tapi kalau customer pelanggan alias prepaid, kalau Anda bisa penuhin customer prepaid di schedule kehidupan Anda sehari kerja di KNC, lebih dari 6 juta, 7 juta, gak susah. Waktu sebelum GoClean tutup, QNC ini saingannya GoClean atau memang karena sistemnya agak berbeda dengan GoClean bukan saingan GoClean?